Saya kemarin bicara kok susah ya mengajukan aspirasi-aspirasi yang baik bagi pembangunan hukum, tetapi selalu gagal di DPR. Lalu siapa ini yang salah? Ini zaman Bung Karno tuh undang-undang, wah hebat loh, banyak lahir. Setiap ada aspirasi yang rakyat, undang-undang ini dibuat undang-undang. Zaman Pak Harto juga lumayan. Nah sekarang ini undang-undang penting, nggak bisa lahir. Parpolnya nolak, DPR-nya nolak. Ketika ditanya, DPR kok nolak? Dan ini kan bagus. Bos. Ini masih berlanjut kayaknya curahan hati Pak Mahfud ke forum yang berbeda ya. Tapi poinnya tetap sama, gagal di DPR, gagal parpolnya nolak karena bos begitu katanya. Nah ini terkait tema kita malam hari ini kan soal RUU perampasan aset Mas Johan. Tadi sudah disinggung oleh Mas Uceng, PDIP sendiri seperti apa arahnya untuk RUU perampasan aset ini? Mic-nya boleh digunakan Mas? Sorry, jadi ini, Undang-Undang Perampasan Aset sudah masuk di prolegnas DPR ya. 2023. Yang kedua, kemarin apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, saya dengan lantang juga mendukung tidak hanya 100%, tapi 1000% saya mendukung itu. Saya berkeyakinan bahwa undang-undang itu akan semakin melengkapi kerja-kerja pemberantasan korupsi, apakah itu undang-undang tindak pidana korupsi ataupun TPPU ya, semakin memudahkan lah apa yang disebut dengan asset recovery itu. Tapi saya ingin cerita sejatinya seperti apa gitu ya. Sampai kemarin 2-3 hari yang lalu itu belum ada satupun naskah akademik, belum ada satupun draft, bahkan pembicaraan secara serius antara pemerintah dengan DPR itu belum ada gitu. Sehingga saya juga bertanya-tanya bagaimana DPR kemudian mengesahkan yang kemudian juga dibilang menolak. Itu kalau bagaimana? Kalau yang dibahas nggak ada gitu ya? Saya mungkin kalau salah diluruskan Pak Margarito. Proses membuat undang-undang itu kan antara DPR dan Presiden. Bahkan kekuasaan quote-unquote Presiden itu sedikit lebih tinggi dengan bisa mengeluarkan perpu. Kalau itu dianggap mendesak, kalau itu memang benar-benar darurat, sebenarnya Presiden juga punya tangan ya, punya langsung tangan yang bisa aset, menggunakan inti poinnya kan isi undang-undang perampasan aset itu bisa masuk di dalam undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Kira-kira begitulah. Apakah DPR menahan? Saya ambil contoh, Pak Presiden Jokowi ini didukung oleh koalisi yang gemuk, 7 fraksi. Anda ingat Undang-Undang Cipta Kerja? Cepat sekali langsung inisiatif Presiden, pemerintah. Di tengah-tengah kemudian muncul Perpu. Di tengah-tengah demonstrasi yang luar biasa, mahasiswa dan buruh penolakan ya, yang rakyat itu kan, DPR dengan tenang kok mengesahkan. Oke, gitu loh. Poinnya sekarang apa? Naskahnya tidak sampai di DPR sekarang, belum ada sampai ke DPR poinnya, atau apa? Saya mau cerita bahwa ya DPR nggak bisa mengesahkan undang-undang yang diminta kalau tidak ada pembicaraan secara serius, naskah akademik, draft dan lain sebagainya. Artinya ini saya menangkap, saya tidak tahu ya. Pemerintah nggak serius nih, Mas. Bukan, makanya ini yang saya mau katakan. Kalau kita baca di dalam salah satu laporan media online, hasil investigasi yang dilakukan oleh mereka, sebetulnya draft itu sudah masuk. Tetapi tiba-tiba ada semacam pertemuan antar ketua umum partai politik yang menginginkan supaya draft itu jangan dibahas dulu, khususnya di Balik, sehingga tidak masuk ke prolegnas. Jadi oleh karena itu boleh jadi Pak Budi tidak tahu karena memang belum masuk ke Balik, apalagi disebarkan kepada anggota-anggota, khususnya Komisi 3 gitu. Karena apa? Karena begitu masuk draft ini, ketua umum sudah konsolidasi terlebih dahulu untuk menyatakan stop dulu nih.
Itu menurut investigasi itu. Tapi gitu. faktanya ini masuk prolegnas artinya akan dibahas. Artinya kan sudah ada persetujuan, ini akan masuk prolegnas kan. Tapi kan kalau memang nggak ada draftnya, nggak ada sesuatu yang mau dibahas, ya artinya nanti ini dilewatkan lagi, mau nggak ada materinya, gitu. Nah oleh karena itu perlu mungkin dilacak dengan sesungguhnya apa benar berdasarkan pertemuan ketua-ketua umum partai politik itu, draft yang sudah diserahkan oleh pemerintah itu akhirnya dikembalikan lagi ke pemerintah karena itu tadi. Maka dalam konteks itulah Pak Bambang mengatakan tanya ketua umum deh. Oke, kalau konteks Gitu ini Anda tahu nggak, Mas Jadi Johan? mentoknya bukan di Ketua kita umum nih. Anda atau partai Anda mentoknya nih? di ketua umum kira-kira. PDIP gitu. suaranya Saya gimana untuk masuk RUU Komisi ini? 3 itu setahun yang lalu. Ya. Isu soal ini sebenarnya pernah disampaikan oleh PPATK dan KPK, Bang Rangkuti, waktu RDP ya. Tapi permintaan yang sekedar permintaan bahwa PPATK perlu perampasan aset, KPK juga perlu undang-undang perampasan aset. Nah waktu itu komentar sebagian besar menurut saya itu mendukung juga gitu. Saya tidak tahu peristiwa itu ya, saya sama sekali tidak tahu. Saya hanya mengatakan yang saya tahu kejadian sekarang itu seperti ini gitu, yang proporsional gitu. Tidak bertahun-tahun ditahan oleh DPR. 2012 BPHN itu sudah mengeluarkan naskah akademik, Pak. Oke. Sudah ada Baik. tentang Sekarang ini undang-undang pertanyaannya perampasan begini. aset. Pertanyaannya Artinya begini kalau pemerintah begitu. yang dulu juga itu kalau mau serius kan juga bisa. Periode pertama Pak Presiden Jokowi kalau mau serius juga bisa gitu. Masalahnya belum masuk ke DPR, ibaratnya nih udah di drop oleh ketua-ketua umum. Maka pernyataan Pak Pacul itu jadi tepat dalam kondisi itu gitu. Jadi sebetulnya bukan nggak ada draft, bukan nggak ada ini, Sudah tapi ada, begitu cuman draft tertahan. itu ditahan dulu, Oke, Bung sehingga nggak Barito. masuk ke balik. Kapan itu dijadwalkan untuk Kalau dibahas? begini nggak sehat dong sistem politik kita yang Tidak, diatur oleh ini sekelompok orang biasa saja. di mana-mana. Biasa? Biasa di mana-mana. Anda temukan di negara paling demokratis sekaliber Amerika pun begini ini kenyataan. Jadi negara kita emang Jadi- dikendalikan oleh sekelompok orang saja. Biasa ini.